Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Kabak-Op, Kasat Reskrim dengan Kanit Bidum, Pak Kasih Humas, Pak Kasat Narkoba dan Pak Kasih Propam, rekan-rekan media, cetak, elektronik maupun online. Mungkin juga ada dari rekan-rekan televisi atau radio ya. Baik, hari ini sebagaimana jadwal kita Polres Balangan melaksanakan kegiatan ekspos ya untuk dua perkara yang berhasil kita lakukan pengungkapan beberapa waktu yang lalu. Pertama, sebagai dasar laporan polisi B38/2023 Polsek Awayan, kemudian kita tangani 19 Agustus 2023 dengan tersangka AB ya, umur 25 tahun. Ini berada di belakang kita, kemudian ada barang bukti di depan. Ini baik baju yang disita dari korban maupun kayu ya, potongan kayu balok satu buah disita dari pelaku ya, kemudian ada juga dari satu buah batu yang ada bercak darahnya dari korban atas nama Y atau Pak Juli, kemudian satu lembar baju kaos warna hitam bertuliskan New York disita dari pelaku. Dua lembar baju warna putih dalam kondisi robek dengan bercak darah juga disita dari korban. Korban atas nama Yuli Awayan, lahir 1962. Adapun pasal yang disangkakan yaitu 351 ayat 3-nya ya. Kemudian TKP kemarin itu di Desa Pematang, RT 1 Awayan. Ini sebagaimana kemarin kita sampaikan, ada motifnya yaitu karena marah pelaku melakukan kegiatan penganiayaan atau tindak pidana penganiayaan kepada korban karena korban memarahi ibu pelaku ya, dan tidak terima, tetapi tidak diselesaikan dengan baik ya. Dan itu memang tidak diperkenankan oleh undang-undang kita. Berikutnya yang kedua, alhamdulillah Satreskrim bekerja sama dengan Satreskrim HST melakukan pengungkapan perkara penipuan penggelapan untuk penjualan sapi ya. Ini dengan pelaku S, kemudian korban Yansyah ya, yang disita adalah satu lembar surat perjanjian jual beli sapi. Kemudian perkara disidik oleh unit Bidum juga ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin rekan-rekan ada yang perlu ditanyakan kepada kami. Demikian. Dan setelah pengembangan, apakah ada fakta baru dan dari yang tadi disampaikan sebelumnya itu apakah ada fakta baru? Untuk perkara yang mana Mbak? Keduanya boleh. Keduanya. Untuk perkara yang baik yang penganiayaan maupun penipuan itu sudah ada fakta baru. Demikian. Ya. Namun perkembangannya kita sudah melaksanakan rekonstruksi kemarin kerjasama dengan kejaksaan yaitu Pak Kasih Bidum, kita laksanakan di Polres Balangan. Selanjutnya pada kesempatan ini kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa jajaran narkoba sebenarnya tadi malam telah melakukan pengungkapan perkara juga, ada 35 obat yang dilarang oleh Undang-Undang Kesehatan. Kita saat ini belum sempat digelarkan di sini, tetapi karena sedang melakukan pengembangan. Berikutnya kami sampaikan kepada masyarakat juga bahwa kemarin saya telah menerima tim penilai lomba bebas narkoba, yang mana alhamdulillah Desa Kupang, Kecamatan Lampihong itu ditunjuk mewakili Kabupaten Balangan untuk menjadi desa lomba bebas narkoba. Kenapa? Salah satu indikatornya adalah Desa Kupang adalah desa yang juga berbatasan dengan Kabupaten HSU, yang kita khawatirkan sebagaimana analisa evaluasi wilayah tetangga ini menjadi perlintasan peredaran narkoba.
Kemudian Kecamatan Lampihong berdasarkan analisa evaluasi kita dari Januari sampai dengan 2023 atau Agustus berjalan sekarang ini, itu menjadi kecamatan yang nihil atau belum ada pengungkapan kita TKP ataupun Kecamatan Lampihong ini tidak ada TKP pengungkapan narkoba di sana. Jadi itu juga menjadi pertimbangan kami, berbeda dengan wilayah kecamatan yang lain. Harus kami sampaikan, ini juga menjadi peran kita bersama ya, karena Kecamatan Paringin itu polseknya berhasil melakukan pengungkapan ada 6 perkara, kemudian ada wilayah Awayan itu ada 5 perkara, kemudian Batu Mandi dan Halong itu ada 3, sedangkan Jue ada 1 perkara. Namun Polres Balangan sendiri ada melakukan pengungkapan periode Januari sampai Agustus itu ada 33 perkara narkoba. Nah ini saya berharap dengan Desa Kupang yang ditunjuk menjadi desa perwakilan lomba bebas narkoba ini nanti menjadi desa percontohan lah bagi desa-desa yang lain di Kabupaten Balangan, bagaimana peran desa bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk melakukan pencegahan, baik melalui pembentukan pengurus-pengurus ya di tingkat desanya, kemudian melibatkan TNI Polri, ya, melibatkan dari Kesbangpol, melibatkan dari unsur LSM yang lainnya untuk melakukan pencegahan, termasuk memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakatnya dengan kegiatan-kegiatan positif, ada olahraga ya untuk mencegah pemuda ya yang tidak ada aktivitas akhirnya melakukan kegiatan negatif. Kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya ya. Berikutnya Desa Kupang juga sebelumnya telah ditunjuk menjadi desa bersinar atau bersih dari narkoba oleh BNNK. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa minimal mewakili, setidak-tidaknya kita bisa melakukan pencegahan narkoba di wilayah Kabupaten Balangan. Kerugian kasus pelaporan dari Pak Yansa itu 37.600.000 rupiah. Di mana itu lokasinya? Di Rumah Goban, Jalan Temanggung, Desa Inan, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Yang itu juga disaksikan juga kepada masyarakat seperti itu. Nah, jadi selaku sebagai masyarakat melihat ketika terjadi adanya peristiwa yang masih dalam tanda kutip kemungkinan adanya terjadi pelanggaran hukum seperti apa itu? Baik, terima kasih. Saya menghimbau kepada masyarakat apabila melihat atau menemukan perilaku yang dianggap yang melakukan pelanggaran tindak pidana, saya menghimbau agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri, karena dampaknya juga bisa saja nanti akan seharusnya masyarakat itu yang bisa menjadi korban ya, tetapi bisa jadi pelaku akhirnya karena melakukan aksi main hakim sendiri. Nah, kami meminta apabila hal itu terjadi, sebagaimana yang lalu pernah saya sampaikan, silakan amankan tetapi tidak melakukan penganiayaan ya, dan sesegera mungkin menginformasikan melalui layanan 110 dimanapun layanan 110 ini bisa dilaksanakan atau dihubungi tanpa ada kode wilayah. Kalau bisa menghubungi atau peristiwa itu terjadi di Balangan, tinggal 110 itu bisa tersambung di layanan Polres Balangan. Tapi di tempat HST atau di kabupaten lain juga di seluruh Indonesia itu bisa terhubung dengan Polres setempat ya. Demikian. Pembeli yang penjualnya sebagai korban dari 2 sapi, kemudian akhirnya minta 5 sapi ya, kronologisnya seperti itu. Tapi yang sempat dikirim 2 sapi ya, 3 sapinya itu yang ada permasalahan di sana. Ada alasan sendiri si pelaku apa? Motifnya. Jadi terkait kasus masalah sapi, awalnya saudara S ini selaku tersangka membeli 2 sapi terlebih dahulu terhadap
korban saudara Y. Nah, yang 2 sapi ini sudah selesai pembayaran, tidak ada masalah. Kemudian Supiani meminta tambahan 3 sapi lagi. Nah, 3 sapi lagi ini kemudian diambilnya, dibawanya, namun pada saat itu tidak langsung dibayar dengan jaminan mobil Grand Max, mobil Grand Max tersebut. Namun mobil Grand Max tersebut tidak ditinggal karena untuk membawa sapinya, dan dengan atas tersebut kemudian si korban ini membuat surat jaminan. Nah, surat jaminan ini, perjanjian jaminannya dijadikan barang bukti untuk kasus tersebut. Nah, 3 sapi ini kemudian besoknya tidak dibayarkan oleh saudara S selaku tersangka, seperti itu. Untuk 3 sapinya dia jual kembali dan uangnya digunakan untuk membayar utang tersangka dan segala macam keperluan pribadinya, seperti itu. Ada tersangka tambahan lainnya nggak Pak? Sapi. Cuma 1 orang aja. Untuk ini, untuk sejauh ini masih 1 orang ini. Seperti itu. Untuk peristiwa penggelapan sapi ini terjadi tanggal 13 April tahun 2022. Seperti itu. Jadi nggak lunas gitu Bang ya? Yang apa? Berbatasan dengan kita Balangan, dan Balangan tadi kan jadi perlintasan juga nih, mungkin bisa imbauan antisipasi aja dan buat masuknya, karena harganya juga lumayan murah juga nih. Iya. Konsumsi itu. Ya, baik, terima kasih Pipi. Jadi untuk langkah antisipasi kita dalam rangka mencegah peredaran jenit kecubung, ya, yang mana kita dapat informasi dari media, juga media online, bahwa di wilayah tetangga ini ada 13 korban masuk rumah sakit atau diamankan juga oleh Polres tempat. Nah, ini langkah upaya kita diantaranya adalah salah satu kegiatan tadi yang saya sampaikan adalah melaksanakan kegiatan lomba bebas narkoba, kemudian setiap Jumat itu melaksanakan kegiatan Jumat curhat, yang mana dengan sasaran komunitas baik di tingkat sekolah, kemudian sasaran-sasaran yang rentan menjadi pengguna, misalnya seperti itu, ya, termasuk komunitas-komunitas yang lain. Dan Jumat curhat juga setiap satuan juga kita ada kewajiban bagi kita untuk melaksanakan edukasi, baik oleh satuan narkoba sendiri, kemudian di tingkat polsek itu ada Babin Kamtibmas, kemudian di lalu lintas juga ada polisi masuk sekolah, ini bidang atau unit Kamsel yang juga melaksanakan kegiatan penyuluhan. Apalagi kita tadi sampaikan memilih Desa Kupang untuk menjadi desa bebas narkoba adalah karena salah satu desa perlintasan dengan kabupaten lain. Nah, ini kita laksanakan edukasi kepada masyarakat, selain juga melaksanakan patroli, dan terakhir adalah penegakan hukum, ya, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa tadi malam kita juga melakukan pengungkapan untuk pelanggaran undang-undang kesehatan. Bukan tidak mungkin kita juga nanti akan mengungkap jenit kecubung ini di wilayah kita. Terima kasih masukannya, dan kami harapkan kepada masyarakat juga tidak segan-segan apabila mendapat informasi adanya peredaran di wilayah kita Balangan ini untuk menginformasikan kepada Polres Balangan. Kami insya Allah akan melakukan tindakan tegas terukur, terutama baik pada pengedar maupun pengguna yang masih ada kesempatan kita lakukan rehabilitasi di tempat yang telah ditentukan bekerjasama dengan BNN. Demikian. Bapak,